hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan, kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Berserah kepadamu seluruh hidupku. Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan, kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Tuhan, kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan, kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak
ganti di setiap nafasku. Bukan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbamu. Tak ganti di setiap langkahku, bukan mengikutimu. 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 Selamanya. Hanya bersamamu Tuhan. Berikut adalah panduan penyediaan perjamuan suci atas talian. Menyediakan meja perjamuan. Gunakan kain putih atau kertas tisu sebagai alas meja. Kemudian, siapkan bahan-bahan perjamuan. Anda boleh menggunakan roti biasa ataupun biskut. Sediakan juga wine atau jus buah seperti anggur, ribena, atau minuman perisa ros. Kemudian letakkan atas meja perjamuan dan tutup dengan kain putih. Setelah selesai doa pengudusan oleh padri melalui ibadah atas talian, ketua keluarga atau seorang yang matang rohani dengan tangan yang sudah dibersihkan bolehlah memberikan roti dan wine kepada anggota keluarga. Ketua keluarga boleh mengucapkan sebuah doa kesyukuran. Akhiri dengan doa Tuhan, mengikuti atur cara kebaktian atas talian. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini. Kita bersyukur karena keadaan kita tidak menghalang kita untuk berbakti pada pagi hari ini. Dengan tidak membuang waktu, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa, kami berterima kasih sekali lagi atas pagi ini, dan dimanapun kami berada hari ini, kami bersyukur Tuhan karena tidak pernahlah kami terlepas untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa, Allah kami yang hidup. Dan oleh sebab itu Bapa, kami berdoa biarlah kiranya kesempatan ini Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan biarlah ibadah ini tidak lalu begitu saja, tapi membawa berkat kepada kami semua ya Tuhan. Kami berdoa Engkau hadirlah ya Tuhan dimanapun kami berada, dan berbicara kepada kami, membangun kami, dan menguatkan kami. Dan kami berdoa Tuhanlah yang menjadi pusat penyembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya,
Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk kesucian bersama kita katakan, Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama kita katakan, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan kemuliaan, dalam roh Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Karena Dialah sahabat kita, Dia yang setia. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami meninggikan-Mu, karena Kau pengharapan kami. Oh Yesus, Kau sahabat yang setia. Haleluya. Hidup kami takkan sama, karena Kau yang hadir dalam hidup kami, membuatkan kami menjadi baru. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus,
yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh, Kau yang setia, Kaulah yang kekal. Kami memuji-Mu Tuhan, haleluya. Hidup kami takkan sama, karena Kau sumber dari segalanya. Kaulah alasan untuk kami menyembah-Mu. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaranku, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kau sumber segalanya Tuhan, hanya Kau Yesus, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Engkau Yesus, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh
anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Oh, karena Kau Tuhan yang selamat kami. Haleluya, Kau yang berkuasa Tuhan. Oh, kami memuji-Mu, tiada seperti-Mu yang mengubahkan hidup kami. Haleluya. Karena Kaulah yang mengubahkan hidup kami. Ini seluruh hati kami, seluruh hidup kami di tangan-Mu. Ku hidup menyembah-Mu, ku hidup untuk-Mu selamanya. Di tangan-Mu ini janjiku, senap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup kerana-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku milik-Mu, ku hidup kerana-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup kerana-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kami menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kami sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu,
dan hanya untukmu selamanya. Oh Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untukmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untukmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untukmu selamanya. Hidupku bagimu Tuhan, haleluya. Kau yang memegang hidup kami, oh Tuhan penyelamat kami, tiada seperti Engkau. Yesus, Kau sahabat, Yesus, Kau pengharapan kami, kami memuji-Mu. Oh haleluya, tiada seperti-Mu. Kau yang maha kuasa, Kau yang maha mulia. Haleluya. Mari bersama kita katakan, Allah Maha Kuasa dan Kekal, tambahkanlah di dalam kami karunia iman, supaya dengan melupakan apa yang di belakang dan mengarah diri kepada apa yang di hadapan, kami akan berlari di atas jalan perintah-Mu dan memenangi mahkota kebahagiaan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan yang pertama diambil daripada Keluaran, pasal yang ke-32 ayat yang pertama sehingga 14. Ayat yang pertama, apabila orang Israel melihat bahwa Musa berada di gunung itu lama sekali, dan dia belum juga turun, mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, kita tidak tahu apa yang telah berlaku kepada si Musa, yang telah memimpin kita keluar dari Mesir. Oleh itu buatlah suatu Tuhan bagi kami untuk memimpin kami. Harun berkata kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang dipakai oleh istri, anak lelaki dan anak perempuan kamu, lalu bawalah semuanya kepadaku. Oleh itu mereka semua menanggalkan anting-anting emas dan memberikannya semuanya kepada Harun. Harun mengambil anting-anting itu, meleburkan semuanya, lalu mencurahkan emas itu ke dalam acuan dan membuat sebuah patung lembu jantan. Umat itu berkata, hai Israel, inilah Tuhan kita yang telah membawa kita keluar dari Mesir. Kemudian Harun membina sebuah mazbah di hadapan lembu emas itu dan mengumumkan, esok kita akan mengadakan pesta untuk menghormati Tuhan. Awal pagi esoknya mereka membawa beberapa ekor binatang untuk dipersembahkan sebagai korban dan beberapa ekor lagi bagi korban untuk memohon berkat kepada Tuhan. Mereka duduk untuk makan dan minum, lalu bangkit untuk berpesta liar. Tuhan berfirman kepada Musa, cepatlah turun, karena umatmu yang engkau pimpin keluar dari Mesir telah berdosa dan menolak aku. Mereka telah menyimpang daripada perintahku. Mereka telah membuat sebuah patung lembu daripada emas leburan, lalu menyembahnya. Mereka juga mempersembahkan korban kepadanya. Mereka berkata bahwa itulah Tuhan mereka yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Aku tahu betapa degilnya umat itu. Sekarang janganlah halang aku. Aku murka terhadap mereka dan hendak membinasakan mereka. Tetapi aku akan menjadikan engkau dan keturunanmu satu bangsa yang besar.
Tetapi Musa merayu kepada Tuhan Allahnya dan berkata, "Ya Tuhan, mengapakah engkau begitu murka terhadap umatmu yang telah engkau bebaskan dari Mesir dengan kuasa dan kekuatan yang besar? Jika engkau membinasakan mereka, orang Mesir akan berkata bahwa engkau membawa mereka keluar dari Mesir, justru untuk membunuh mereka di pergunungan dan membinasakan mereka sama sekali. Janganlah murka lagi, ubahlah niatmu dan janganlah timpakan bencana ini kepada umatmu. Ingatlah akan hambamu Abraham, Ishak dan Yakub. Ingatlah akan janjimu kepada mereka untuk mengurniai mereka keturunan sebanyak bintang di langit dan memberi mereka seluruh tanah ini untuk menjadi milik mereka selama-lamanya." Oleh itu Tuhan mengubah niatnya dan tidak melaksanakan ancamannya untuk menimpakan bencana kepada umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan kedua diambil daripada Perjanjian Baru, Filipi pasal 4 ayat 1 hingga 9. Filipi pasal 4 ayat 1 hingga 9. Kerana itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, kerana mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita semua berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 1 hingga 14. Kepadamu Tuhan Yesus. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.
Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Inilah Injil Kristus. Pujilah Tuhan Yesus. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi karena pada pagi ini kami dapat beribadah di rumah-rumah dimanapun kami berada. Dan kami berdoa semoga Tuhan persiapkan hati kami supaya kami dapat mengerti lebih daripada kata-kata yang diucapkan. Karena Roh Kudus Tuhan yang bekerja memberi pengertian dan pencerahan. Kami berdoa semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tema kita pada hari ini, saudara, adalah berbunyi seperti ini. Pilihannya. Maksudnya di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam pembacaan Injil yang telah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Dia mengajarkan tentang perihal kerajaan surga. Dan dalam perihal kerajaan surga ini, Yesus menceritakan di dalam bacaan Injil itu sebentar tadi. Dia menceritakan seperti ini. Dia berkata, hal kerajaan surga adalah seperti ini. Lebih kurang begitu. Dan dia menceritakan cerita tentang seorang raja yang telah memberikan jemputan kepada semua undangan-undangan tertentunya untuk datang ke majelis jamuan sempena dengan perkawinan putranya itu. Tapi apa yang terjadi, saudara, adalah ramai yang diundang itu tidak datang dengan alasannya masing-masing. Itu pilihan mereka. Kemudian raja itu menyuruh lagi untuk mengulangi undangan ini. Namun pilihan mereka adalah membunuh utusan-utusan itu dan sebagainya dan sebagainya. Yesus mengajar di sini tentang Allah yang menjemput semua orang datang kepadanya kepada satu perjamuan besar. Di dalam Alkitab, perjamuan besar ini adalah satu gambaran kepada keselamatan kita di dalam Tuhan. Ya, seperti satu pesta, satu perayaan mengumpulkan semua orang yang percaya di dalam kerajaan Allah. Di dalam perihal kerajaan surga ini, kata Tuhan Yesus, beginilah yang akan terjadi. Jadi mari kita lihat, saudara, pilihannya ini. Tema kita untuk minggu ini, pilihan. Pilihan kita untuk menerima undangan jemputan Tuhan Yesus untuk memasuki kerajaan surga, keselamatannya yang kekal. Itu yang kita mau lihat pada pagi ini. Tetapi mari kita lihat petikan ini dengan lebih dekat lagi. Kalau kita surut kembali khotbah-khotbah kita beberapa minggu yang lepas, kita tahu di sana bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kerajaan surga, ya. Tentang
anak-anak yang dijemput, yang disuruh untuk bekerja, yang satu kata ya dan tidak pergi, yang satu kata tidak dan dia pergi juga, tentang pekebun yang menyewakan kebun anggurnya dan mengharapkan ada pulangan dan sebagainya. Itu bercakap tentang rahasia kerajaan surga. Minggu ini dia meneruskan itu dengan cerita ini tentang seorang raja yang memberi jemputan kepada rakyatnya untuk menghadiri jamuan sempena dengan perkawinan putranya. Saudara dan saudara sekalian, mari kita lihat, mari kita telusuri dengan lebih dekat. Biasanya apa yang kita buat itu bertolak daripada apa yang kita pikir terlebih dahulu. Apa yang kita pikirkan itu diterjemahkan di dalam tindakan kita. Dan apa yang kita buat itu sebenarnya adalah hasil daripada pikiran-pikiran yang berligar di dalam pikiran kita. Dan itulah pilihan yang kita pilih. Apa pilihan kamu? Itu cabaran kita untuk pagi ini. Nah, setelah undangan itu, jemputan itu diedarkan dan satu peringatan lagi dikeluarkan, tetapi semuanya itu tidak diterima oleh para undangan, para rakyat, mungkin pegawai-pegawai, pembesar-pembesar di dalam negara itu barangkali yang sepatutnya datang tetapi mereka tidak datang. Di dalam ayat-ayat seperti ini, ayat yang ke-5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Yesus bilang, dalam cerita ini dia bilang, yang diundang itu menolak jemputan Tuhan Yesus itu dengan pelbagai alasan. Bahkan kita lihat di sini, mereka pergi ke ladangnya, mengurus usahanya, bahkan menyiksa dan membunuh hamba-hamba yang diutus untuk memberi peringatan tentang jemputan itu. Nah, kita tahu bahwa undangan atau jemputan raja itu adalah sesuatu yang pada zaman dahulu, bahkan hari ini juga barangkali, apabila seseorang raja itu memberikan titahnya, titahnya itu sama dengan hukumnya. Karena dia tidak akan berkata sesuatu tanpa dipikirkannya ini raja ini. Tanpa dipikirkannya dalam-dalam, dia tidak akan mengatakan sesuatu. Dan bila dia mengatakan sesuatu, dia sudah pikirkan sangat mendalam implikasi titah kata raja itu. Jadi untuk rakyatnya menolak undangan ini adalah satu perbuatan yang tidak baik, satu perbuatan yang melanggar perintah raja. Bayangkan saudara, kalau kita berada di tempat itu dan kita menolak titah di raja, ya, kita boleh dituduh itu, dituduh untuk menolak dan menghasut dan banyaklah tuduhan kita yang kita terima itu karena perbuatan kita menolak titah di raja itu. Kita harus sadar bahwa cerita ini bukan hanya bercakap tentang raja itu. Dia juga bercakap tentang raja kita yang sebenarnya. Yang memberikan kepada kita jemputan. Dan kita harus memikirkannya dengan serius. Jemputan Allah itu bagi kita untuk memasuki kerajaannya. Saudara, ini kita mau melihat apakah tindak balas para undangan itu. Nah, kita melihat di sini bahwa tindak balas mereka adalah satu, menguruskan ladangnya, menguruskan usahanya atau bisnisnya atau perniagaannya, dan mereka menangkap, membunuh hamba-hamba itu. Bukankah ini satu gambaran di dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita di dalam dunia ini? Bila berharapan dengan hal-halnya kerajaan surga,
Inilah rupa-rupanya, bentuk-bentuknya. Inilah tindakan-tindakan yang diambil oleh dunia terhadap hamba-hamba Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, kita mesti melihat bahwa dalam ceritanya itu, orang-orang yang dijemput itu sebenarnya adalah orang-orang yang mencari nafkah. Mereka penat dan mereka lelah. Alangkah baiknya kalau raja itu menjemput mereka untuk makan, menikmati makanan di raja. Itu pun mereka tolak. Setelah bekerja sekian lama, bertungkus lumus, membanting tulang 4 kerat, raja panggil dia untuk makan, mereka menolak. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita pun juga berada di dalam kategori seperti itu. Bahwa Tuhan menjemput kita memasuki kerajaan surganya. Bahwa Tuhan tahu bahwa kita ini, hidup rohani kita ini, lelah kita ini, penat kita ini di dalam dunia ini. Dan Tuhan mau memberikan kepada kita kelegaan. Dan apakah respon dunia terhadap jemputan Allah yang seperti itu? Yesus berkatakan begini, datanglah kepadaku, hai kamu semua yang berlelah berbeban berat, lelah berbeban berat. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Yesus yang kita tahu pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Datang hidup bersama dengan kita. 2000 tahun yang lampau. Memberikan undangan yang sama kepada manusia yang berbeban berat dan lelah. Apa tindakan manusia? Sama saja. Di dalam halnya ini, cerita ini, itulah tindakan mereka. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar, kita di dalam dunia ini pun juga punya tindakan yang lebih kurang sama. Kita menolak jemputan Allah. Karena apa? Karena tarikan dunia. Karena apa? Karena beban berat kita menjadi alasan. Karena perniagaan kita. Karena keperitan secara hidup kita. Karena kekayaan. Karena cintakan uang. Karena kehormatan dunia. Tetapi yang paling kuat saya rasa, yang menghalang kita untuk menerima undangan Tuhan itu adalah karena keinginan kita terhadap kepuasan diri yang memuaskan hati kita. Keseronokan dunia yang menguasai kita. Sehingga kita tidak ada masa dan tidak mau memikirkan tentang Tuhan. Tidak mau memasukkan Tuhan di dalam hidup kita. Semua alasan-alasan ini menenggelamkan kita. Menenggelamkan semangat kita. Menenggelamkan jiwa kita. Menenggelamkan keinginan kita untuk menikmati hidup yang kekal dan nikmat yang begitu besar. Kita tidak jauh daripada tindakan para undangan itu yang menolak hamba-hambanya itu. Nah, saudara dan saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi dia tidak menuntut kesamarataannya itu. Dia merendahkan dirinya. Bercakap bahasa manusia. Supaya manusia dapat mengerti dengan mendalam rahasia dan belas kasihannya Tuhan kepada kita. Marilah kita sadar bahwa ini dalam hidup kita di dalam dunia ini, kita harus memberikan nilai yang lebih tinggi kepada hal-halnya keselamatan di dalam Tuhan. Ini bukan berarti bahwa kita menolak tentang usaha kita mencari nafkah, membina diri, belajar tinggi-tinggi, mendapatkan pekerjaan. Bukan itu soalnya. Kita bukan menolak yang itu. Tidak salah untuk kita memiliki ladang-ladang, kerjaya, kekayaan. Kalau hati kita tetap bertakhta di atasnya Tuhan Yesus Kristus ini.
Tetapi yang menjadi kesalahan itu adalah karena kesibukan itu. Karena keterikatan kita itu kepada hal-hal yang begitu. Karena kita bergantung kepada itu. Karena kita dibelenggu oleh itu. Sehingga keselamatan Allah yang begitu tinggi nilainya itu, kita tidak dapat melihat, dibutakan mata kita. Melihat kepada hal-hal permata yang lebih indah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara dan sekalian, marilah kita hindari alasan-alasan yang seperti itu. Mari kita kejar kepuasan yang sebenar dengan mendapatkan mutiara itu. Pada minggu yang lepas, yang lalu kita juga telah melihat tema ini tentang mutiara itu. Kita sanggup lepaskan yang lain, dapatkan mutiara itu. Mutiara itu, nilai itu yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan sebentar tadi. Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai kamu semua yang berbeban berat, dan aku akan memberikan kamu kelegaan. Jadi apakah tindak balas kamu kalau Tuhan yang panggil kamu untuk menikmati hidangan yang kekal, yang penuh dengan nikmat itu? Saudara dan sekalian, kita bersyukur kepada kita yang sudah berada di dalam kerajaan surga. Yang kita sudah buat persiapan rapi itu. Tetapi dalam cerita ini, dikatakan di sini saudara, ada satu perkara yang mesti menarik perhatian kita. Apabila raja itu sudah memulaikan acara itu, jamuan itu, semua ramai orang yang datang, tempat itu penuh dengan jemputan-jemputan yang dijemputnya. Tetapi di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, mari kita lihat apa yang terjadi saudara. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Kita tidak tahu bagaimana orang yang seperti itu boleh menyelinap masuk ke dalam satu acara di raja yang sepatutnya ada protokol tertentu, yang sepatutnya ada peraturan tertentu. Tetapi orang ini tidak menggunakannya dan dia dapat masuk ke dalamnya. Ini adalah gambaran di mana seseorang yang di sini berpangkat raja ini sudah tentunya lah ada protokolnya untuk rakyat biasa dapat memasuki istana. Walaupun ini adalah jemputan, tetapi yang menjemput ini adalah raja. Dari para jemputan itu harus menghormati protokol yang ada. Jadi protokol yang ada di sini adalah bila seseorang itu memasuki istana raja, dia mesti menggunakan pakaian yang tertentu. Kita pun juga dalam dunia ini kita tahu hal itu ada. Ada pakaian-pakaian tertentu. Pakaian untuk ini ada. Untuk majelis ini ada. Untuk acara ini ada. Dan kita telah tentukan itu. Di sini saudara, persiapan orang ini menarik perhatian kita. Jadi apakah sebenarnya pakaian pesta itu? Kita tidak diberitahu apakah pakaian itu. Apa kode pakaian itu? Apa dress code pakaian? Kita tidak tahu. Tapi sudah tentunya lah dalam cerita ini ada pakaian. Mungkin pakaiannya tidaklah seperti hari ini barangkali. Tapi ada cara berpakaian. Takkanlah orang ini barangkali telanjang. Takkan begitu. Tetapi dia harus menggunakan pakaian tertentu. Nah, karena Yesus di sini mengajar tentang perumpamaan kerajaan Allah. Jadi kita mesti mengerti dalam pikiran Tuhan Yesus, apakah pakaian itu untuk memasuki kerajaan surga. Di dalam Alkitab, saudara,
Yang harus kita pakai ini adalah kebenaran, righteousness, acts of righteousness, tingkah laku yang benar. Jadi kita bukan lagi bercakap tentang pakaian yang sesuai di dalam istana raja. Dalam cerita itu, Yesus mengatakan orang yang memasuki kerajaan surga harus ada pakaian yang telah disediakan. Dan pakaian itu adalah kebenaran. Jadi kita tinggalkan cerita itu di raja itu yang menegur itu. Mari kita cerita tentang pakaian kita. Orang ini tidak berpakaian sesuai dengan acara itu. Apa artinya? Satu, ini berarti dia menyangkal peraturan di raja. Dia membantah. Tidak datang juga. Ini artinya dia bersekongkol dengan orang-orang yang terdahulu itu. Yang tidak datang langsung. Dia datang juga. Tetapi tidak memakai pakaian yang tertentu. Berarti dia bersetuju dengan orang-orang fasik. Dia bersetuju dengan orang-orang jahat. Dia datang di sana. Dia tidak menghormati pakaian di raja itu. Dia tidak memakai pakaian pesta. Artinya tidak ada kebenaran di dalam hidupnya. Dia tidak menggunakan yang betul. Dia tidak mengenakan yang benar. Dan bila ditanya saudara, dia tidak pun dapat menjawab. Orang itu diam saja. Karena dia tahu dia telah menyalahi semua peraturan pemakaian di raja. Saudara dan saudara sekalian, bagi kita ini berarti begini. Kalau kita tidak mengenakan pakaian kebenaran ini, itu berarti kita kehilangan, kita tidak memiliki kemuliaan Allah. Berdosa kita. Artinya ini adalah apa? Dosa itu membawa maut. Yesus punya pengajaran harus berligar dalam kebenaran itu. Orang ini tidak menggunakan pakaian pesta. Nah, Yesus mati di atas kayu salib atas kebenaran. Dan berita baik itu adalah bila kita bertobat, kita mendapatkan kebenaran. Bila kebenaran itu diberikan kepada kita, righteousness daripada Tuhan, kita layak berada di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Jadi saudara dan sekalian, cerita ini sebenarnya mengajar kepada kita bahwa apabila kita menerima jemputan Allah memasuki kerajaan surga, kita kenalah menanggalkan yang lama itu dan mengenakan yang baru, yang sesuai, pakaian yang sesuai. Karena firman Tuhan juga ada mengatakan, orang yang percaya itu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semana mungkin kita boleh memasuki kerajaan surga kalau kita masih lagi berpakaian yang lama dan tidak mengenakan yang baru. Mana mungkin jemputan itu boleh berada di dalam istana raja kalau dia tidak mengenakan pakaian pesta. So marilah kita saudara dan saudara sekalian mengucap syukur kepada Tuhan sekali lagi karena kita ini persiapan kita cukup bagus. Jangan sampai kita disamakan dengan jemputan itu yang berada di dalam majelis tapi akhirnya ditolak, ditangkap, ditolak. Dan ini adalah poin kita yang ketiga. Nasib yang melanda tetamu itu. Apakah yang melanda tetamu itu? Karena tidak berpakaian pesta. Tidak mengenakan pakaian yang sesuai di dalam kerajaan surga. Apa berlaku? Ayat yang ke-13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini Yesus mengajar ya. Dia mengajar tentang satu perbandingan. Dalam kita mengajar tentang satu perbandingan, Yesus tidak bermaksud, dia tidak bermaksud menyampaikan pengajaran bahwa Allah itu ganas, bahwa Allah itu hanya tahu untuk menghukum. Bukan itu maksud dia. Ini maksudnya adalah karena orang yang dipanggilnya itu tidak memakai pakaian pesta. Oleh sebab itu, dia diikat, ditangkap, dikeluarkan, dan dihumban ke tempat yang paling gelap. Di sana kesengsaraan, ratap, dan kertak gigi. Apa tidaknya? Bila seseorang itu tidak layak masuk dalam kerajaan surga, apakah yang bakal terjadi kepadanya? Dia berada di luar surga. Dan di luar surga itu samalah dengan neraka. Di mana di sana ada gelap, di mana di sana ada panas, di mana di sana ada retak gigi, kertak gigi dan sebagainya. Itulah yang berlaku. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ini bukan mengajar bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang ganas, bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang tidak mengerti. Bukan itu maksudnya. Tetapi karena kita tidak layak, tidak melayakkan diri, maka kita telah menghukum diri kita sendiri. Dan kita berada di luar lingkungannya Allah. Saudara dan sekalian, so bagaimana dengan kita hari ini? Apakah pilihan kita kalau Tuhan memanggil kita memasuki keselamatan Allah? Sila pikirkan itu dalam-dalam. Iya atau tidak? Saya ringkaskan begini ya. Bila kita mau memasuki kerajaan Allah, yang pertama itu, sikap kita haruslah sikap yang jujur. Bukan seperti undangan itu, yang datang tetapi tidak memakai pakaian pesta. Dia tidak jujur. Jangan menjadi seperti itu. Bila kita mau mendekat kepada Tuhan, kita adalah manusia yang penuh dengan noda. Tapi kita ada pertobatan. Dan bila kita bertobat, kita menjadi ciptaan yang baru. Dan bila kita menjadi ciptaan yang baru, kita akan mengenakan pakaian kebenaran. Melayakkan kita berada di dalam Tuhan. Ini adalah seruan kepada semua manusia. Bahwa Allah kita ini penuh dengan belas kasihan. Dan menjemput semua orang memasuki kerajaannya. Dan kalau kita respon dengan hati yang jujur menghadap Tuhan, maka kita layak menikmati banquet itu, jamuan itu. Mari kita bersyukur karena kita sudah berada di dalam kerajaan keselamatan dari Allah kita. Apakah yang Anda lakukan bila undangan raja itu sampai kepada kita? Jika Anda ini sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, Anda mengetahui maksud ini. Bagaimana kita boleh memasuki kerajaan surga dengan pakaian acts of righteousness ini. Pakaian pesta ini. Tetapi jika ada Anda di luar sana yang mau mengerti lebih lanjut, atau mau menerima Yesus yang seperti ini, yang datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, dan aku akan memberikan kepada kamu kelegaan. Yesus ini yang mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu manusia di dalam dunia ini, sehingga dia mengeruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini yang mengatakan, kalau engkau percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku di mulut bahwa Dia hidup semula, engkau diselamatkan. Mana tahu ada di antara kita yang mau mengetahui lebih lanjut tentang rahasianya ini. Satu perkara yang saya boleh anjurkan pagi ini, saudara, adalah seperti ini. Kamu boleh berdoa untuk meneguhkan kembali penyerahan kamu yang satu ketika dahulu kamu sudah buat, tetapi sekarang menjadi semakin lemah. Kamu boleh teguhkan penyerahan itu, mengulanginya sekali lagi. Pagi ini sekalipun, di rumah kamu masing-masing. Atau sesiapa saja yang mengikuti kebaktian ini. Tidak salah kalau kamu mau melakukannya sekali lagi. Selain daripada jemaat kita di dalam paroki kita ini. Berdoalah seperti ini. Ya Yesus, aku percaya kepada Engkau. Aku menjemput Engkau masuk ke dalam hidupku saat ini sebagai Tuhanku dan sebagai penyelamatku. Amin. Dan kalau engkau boleh berbuat demikian, hubungilah kami. Tapi jangan post di Facebook, hubungi kami, DM kami. Saudara dan saudara sekalian, itulah cabaran kita untuk hari ini. Tuhan menjemput kita memasuki kelegaan, keselamatan yang abadi. Dan marilah kita datang kepada Dia dengan rasa syukur, kejujuran, mengenakan pakaian yang sesuai untuk menghadap Tuhan kita. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga Engkau memasuki dunia kami melalui Yesus Kristus dan menawarkan keselamatan itu dalam bahasa manusia. Kami bersyukur kepada semua orang yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat-Mu. Dan kami berdoa kepada semua yang lain agar mereka juga diberi pencerahan, dapat mengerti rahasia besar di sebalik jemputan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama kita katakan pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Pengakuan dosa. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah yang kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu sendiri. Tidak ada perintah yang lain
yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita katakan, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman satu sama lain dengan damai sejahtera. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian-Nya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematian-Nya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu mecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah-Ku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari bersama kita katakan dengan doa ini, kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan, yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu, tetapi Engkau, Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan, oleh itu kurniakanlah kami, Tuhan, yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya, yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin.
Mari bersama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal, Bapa kami di sorga, kami ucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami ucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan kasih Allah dan Anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaah yang dikasihi Tuhan, oleh itu pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan pujian, sorak-sorai syukur kita kepada Tuhan. Karena Dialah adalah pilihan terbaik kita. Kau Tuhan yang mulia. Bersama-sama, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mahu ku hidup bagi dunia lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh, Kau kebenaran, Kau keselamatan kami. Yesus, Kau yang mulia. Haleluya. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia
dan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mampu ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mampu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau kebenaran-Mu adalah tak mampu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mahu ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Telah bebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh, Engkau Yesus, Kau kebenaran kami, Kau keselamatan. Kami percaya padamu. Haleluya, Kau pilihan terbaik kami, Yesus. Oh. Saudara dan saudara sekalian, sebelum kita akhiri kebaktian kita pada hari ini, selepas pengumuman ini kita ada lagi pengumuman seterusnya. Tetapi saya mengucapkan selamat pagi dan selamat berbakti kepada saudara dan saudara sekalian. Semua kita punya siaran ini ada di dalam Facebook, dan kepada kamu yang tidak dapat mengikuti lebih lanjut pada hari ini, boleh juga selepas ini akan disiarkan juga recorded kebaktian itu untuk kegunaan kita masing-masing pada hari ini juga. Baiklah, saya rasa ini ya setakat ini, dan sekarang kita dengar pengumuman-pengumuman lain melalui penyampaian video. Sehubungan dengan nasihat daripada Archbishop Datuk Melte Cikitais, berikutan peningkatan kes COVID-19 di Sabah, kebaktian fizikal di gereja dalam paroki Senluk dihentikan sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Walau bagaimanapun, jemaat digalakan untuk mengikuti kebaktian mingguan atas talian yang disiarkan melalui media sosial. Dan Anda juga boleh memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui cara berikut. Transaksi melalui bank kepada Senluk Mission Telupit di nombor akaun 1013 2001 0003 558. Sila WhatsApp bank in-slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan Anda kepada Cik Olivia F di talian 01 11 606 9540, atau serahkan persembahan Anda kepada staf seperti berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Reli, dan Saudara Loris. Sila amalkan SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia dan bertekunlah di dalam doa. Semoga belas kasihan Allah akan memulihkan
dan menghentikan wabak ini. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat firman Tuhan kita pada minggu ini diambil daripada Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kita adalah umat pilihan Tuhan dan kita adalah kepunyaannya. Oleh itu adik-adik, marilah kita terus melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan karena kita dipilih untuk dikasihi. Jangan lupa catatkan firman Tuhan ini dalam buku nota atau kertas kerja adik-adik dengan kreativiti Anda masing-masing. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari jemaat Tuhan kita semua tenang dan kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih sekali lagi atas hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih atas ibadah hari ini. Kiranya Tuhan terus membangkitkan kami, memulihkan kami hari demi hari ke depan. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami seterusnya. Tuhan lindungi kami hari ini, minggu ini. Dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi saksi bagi Kristus, terang dan garam dunia. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.